menstruasi. Nah, apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi atau yang biasa kita kenal haid merupakan perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Nah, maksudnya di sini jika ovum tidak dibuahi oleh sel sperma, maka itu akan terjadi yang namanya proses menstruasi atau biasanya pada perempuan itu disebut dengan haid. Nah, kemudian di sini mekanisme siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh pelepasan beberapa hormon, di mana pelepasan beberapa hormon ini dipengaruhi karena kerjasama antara hipotalamus dan ovarium. Nah, seperti gambarnya yaitu pada gambar di samping ini. Nah, kemudian tahapan proses terjadi menstruasi yang pertama ada yang dinamakan dengan fase proliferasi, yaitu fase pertumbuhan lapisan endometrium yang dimana dipengaruhi oleh hormon estrogen. Seiring dengan pematangan folikel ini diakibatkan karena di bawah pengaruh dari FSH. Kemudian yang kedua ada fase ovulasi, yaitu fase di mana terjadinya pelepasan ovum akibat pecahnya folikel matang di ovarium. Folikel yang pecah menjadi korpus luteum dan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon estrogen. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fase sekresi, yaitu fase pematangan lapisan endometrium, di mana pematangan ini terjadi pada kelenjar-kelenjar endometrium yang dipengaruhi oleh kombinasi atau kerjasama dari hormon estrogen dan progesteron. Kemudian endometrium ini akibatnya dipersiapkan untuk menerima implementasi jika terjadi pembuahan atau terjadi fertilisasi antara sel sperma dan sel ovum. Kemudian yang keempat ada yang namanya fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ini diakibatkan karena tidak adanya atau tidak terjadinya fertilisasi atau tidak terjadinya pembuahan antara sel sperma dan sel ovum, yang dimana estrogen dan progesteron mengalami penurunan. Seperti yang tadi saya katakan, tidak ada pembuahan sehingga lapisan endometrium menjadi rusak atau hancur atau meluruh dengan sendirinya sehingga menyebabkan perdarahan. Nah, perdarahan di sini maksudnya yaitu darah haid atau darah menstruasi. Kemudian ada yang namanya fase menstruasi. Fase menstruasi ini disebabkan karena tidak terjadinya fertilisasi atau ovum yang tidak dibuahi oleh sperma, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Korpus luteum akan mengkerut menjadi korpus albicans sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum ditandai dengan perdarahan dari uterus. Nah, seperti yang dijelaskan atau yang digambarkan pada gambar di samping ini merupakan tahap-tahap dari masa ovulasi yang dimana sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, kemudian dengan sendirinya lapisan endometrium yang mengalami penebalan tadi akan meluruh dengan sendirinya karena pengaruh hormon-hormon di bawah kerja dari hormon hipotalamus tadi. Dan ada tahapan menstruasi. Nah, inilah gambar tahapan-tahapan menstruasi, yaitu di mana sebelum terjadinya ovulasi hingga akhirnya terjadi sesudah ovulasi. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, fase praovulasi, yaitu pada fase ini hipotalamus mengeluarkan hormon yang disebut dengan gonadotropin yang merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Kemudian FSH ini merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi oosit primer.
Keduanya akan tumbuh sampai hari ke-14. Dan hari pertama menstruasi, saat itu folikel menjadi matang, disebut dengan folikel de Graaff dengan oosit sekunder yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua, selama pertumbuhannya, folikel melepas hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali lapisan endometrium atau kita sebut dengan proliferasi dan penetralan sifat asam pada serviks agar lebih mendukung kehidupan sperma. Kemudian ada fase ovulasi. Pada umumnya, pada hari ke-14 terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama praovulasi menimbulkan reaksi umpan balik negatif, yaitu penghambatan pelepasan FSH dari hipofisis. Karena FSH berkurang, maka hipofisis mengganti mengeluarkan hormon yang disebut dengan LH. Kemudian LH ini merangsang pelepasan oosit sekunder, kemudian dari folikel de Graaff siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, inilah sistem kerja hormon yang ada di ovarium di bawah kendali dari hormon hipotalamus, yang dimana dari hipotalamus ini mempengaruhi kerja estrogen, progesteron, FSH maupun LH. Nah, kemudian di sini ada fase pasca ovulasi, di mana di sini folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum tetap memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian keduanya bekerja menebalkan endometrium, juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi ini bertujuan untuk menyiapkan implementasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau terjadi yang namanya proses kehamilan. Nah, berikutnya mari kita sama-sama saksikan video terkait dengan bagaimana sih proses terjadinya menstruasi tersebut jika yang dimana disebabkan karena tidak terjadi pembuahan. Oke, marilah kita sama-sama memperhatikan video berikut ini.